Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa lagi pada kesempatan hari yang baik. Kita kutip-kutip masih kita lanjut tentang perkembangan kerajaan di Kalimantan ya, kerajaan-kerajaan di Kalimantan, bagaimana kepala suku lalu berubah menjadi sebuah kerajaan, kepala suku menjadi seorang raja, lalu kerajaan menjadi kesultanan sebutannya. Jadi kita lanjut kemarin kita pada sampai di tahun 1747 ya teman, 1747 campur tangan Belanda di sini udah berpengaruh di sana. Bagaimana kita tengok ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata lafaz dan bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan bisa menambah rasa cinta tanah air kita. Oke. Tahun 1747 VOC Belanda mengakui Pangeran Tamjidullah I sebagai Sultan Banjar, padahal yang sebenarnya dia hanyalah Mangkubumi. Jadi masih senopati ya, maksudnya lebih kurangnya. Pada 1765 VOC Belanda berjanji membantu Sultan Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri di antara Kutai berdasarkan perjanjian 20 Oktober 1756. Karena VOC bermaksud menyudutkan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC, padahal Kutai di bawah pengaruh Lama Dugling waktu itu ya, atau Raja Wajo yang anti VOC. Pangeran Amir, pewaris mahkota Kesultanan Banjar yang sah, dibantu pamannya Arung Turawe atau kelompok anti VOC, berusaha merebut tahta tetapi mengalami kegagalan. Oke, lanjut teman ya. Pada 13 Agustus 1787 Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat ya VOC, sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi vasal Banjarmasin diserahkan kepada secara sepihak sebagai properti VOC Belanda. Oke teman. Tahun 1778 Landak dan Sukadana dalam kurung sebagian besar Kalimantan Barat maksudnya ya, sebagian besar Kalimantan Barat telah diperoleh VOC dari Sultan Banten pada 9 September 1809. VOC meninggalkan Banjarmasin atau kota Tatas dan menyerahkan benteng Tatas dan benteng Tabanio kepada Sultan Banjar yang ditukar dengan intan 26 karat. Kemudian wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan. Di sini tertulis Alexander Hare menjadi wakil Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan. Begitu ya. Inggris di Banjarmasin sejak 1812 diserahkannya ini. Hare menjadi wakil Inggris. Jadi Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1812. Tanggal 1 Januari 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerah kepada Belanda. Kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam kontrak persetujuan Karangintan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dan Banjar dengan Hindia Belanda ya. Diwakili Residen Ernest van Bokhol. Nah, namanya ini susah ya, maaf ya teman. Perjanjian berikutnya pada tahun 1823 negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam kontrak persetujuan Karangintan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dan Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias. Oke, lanjut. Nah, secara hukum, teman, Kutai dianggap negara atau negeri bagian di dalam negara Banjar. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut perjanjian Sultan Adam Al-Watsik Billah. Menurut kita ulang ya. Jadi di sini negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut perjanjian Sultan Adam Al-Watsik Billah dalam Hindia Belanda yang tanda tangani dalam Loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.
Lanjut teman. Pemindahan ibu kota kerajaan, berkas ibu kota Kutai Kertanegara. Peta perpindahan ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara antara tahun 1300 hingga 1960. Lama Dukeling menawan daerah Paser dan Kutai. Haji Muhammad Idris merupakan Raja Kutai Kertanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang beberapa dalam pengaruh VOC. Sultan Haji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo Lama Dukeling berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwakilan atau Perwalian ya. Pada tahun 1739 Sultan Haji Muhammad Idris gugur di Medan Laga. Sepeninggal Sultan Idris terjadilah perebutan tahta kerajaan oleh Haji Kado, putra mahkota kerajaan Haji Imbut yang saat itu masih kecil. Kemudian dilarikan ke Wajo. Haji Kado kemudian meresmikan namanya sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan menggunakan gelar Sultan Haji Muhammad Aliyedin. Setelah dewasa Haji Imbut, nah jadi Haji Imbut dan Haji Kado ini perebutannya ya. Tapi yang menguasai adalah Haji Kado. Nah, setelah dewasa Haji Imbut sebagai putra mahkota yang sah. Nah, yang sah itu Haji Imbut, teman. Sebagai putra mahkota yang sah dari Kesultanan Kutai Kertanegara kembali ke tanah Kutai. Oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Idris, Haji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin. Penobatan Sultan Muslihuddin ini dilaksanakan di Mangkujenang. Setelah itu dimulailah perlawanan terhadap Haji Kado. Setelah dewasa nih. Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangkujenang terhadap pemarangan armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap pemarangan tahun 1778. Haji Kado meminta bantuan VOC namun tidak dapat dipenuhi. Jadi penguasa yang dulu yang merebut tahta itu Haji Kado itu meminta bantuan VOC tapi tidak dipenuhi, teman. Pada tahun 1780 Haji Imbut nih yang mahkota ya, putra mahkota, berhasil merebut kembali ibu kota Pemarangan dan secara resmi dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin di Istana Kesultanan Kutai Kertanegara. Haji Kado dihukum mati dan dimakamkan di Pulau Jembayan. Haji Imbut dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara ke tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit ya, punya kenangan pahit di situ, jadi berpindah ibu kota. Masa pemerintahan Haji Kado dan Pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Jadi tanahnya sudah tidak bertuah, jadi dipindah. Lebih kurangnya seperti itu. Nama tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong, teman, dan tetap bertahan hingga kini. Jadi namanya menjadi sangat populer ya. Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong, teman, dan tetap bertahan hingga kini. Oke, alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Sampai di sini dulu. Besok insya Allah kita lanjut lagi, atau mungkin kisah nabinya 25 nabi dan rasul. Semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya, menjadikan referensi ya untuk kita lebih mengingat tentang kisah-kisah di zaman dulu. Semoga menambah rasa cinta tanah air kita kepada lingkungan kita, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Terima kasih dan mohon maaf apabila salah lafaz dan kata bahasa. Terima kasih saudara-saudariku masih setia menonton video ini ya. Terima kasih, semoga dilimpahkan rezeki, berkah melimpah barokah, amin amin amin. Rahayu rahayu rahayu, kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah, amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.